Puji Tuhan, dari tempat ini kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan menyapa saudara jemaat dimanapun berada. Selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan sore hari ini untuk bisa beribadah kepada Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan kesempatan yang diberikan untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kami berterima kasih Tuhan, buat perpanjangan waktu, buat nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, semua itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua itu oleh karena kemurahan kebaikan-Mu yang Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Bahkan sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, bahkan Tuhan sidang jemaat-Mu mungkin yang ada di rumah sedang berkumpul menikmati hadirat-Mu Tuhan. Semua itu oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Biarlah waktu yang Tuhan Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini, kami akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memuji, memuliakan nama-Mu.
untuk kami boleh menikmati Tuhan berkat firman-Mu. Juga Tuhan, kami boleh Tuhan menyembah Engkau Tuhan di dalam doa penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah doa pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan terus berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia. Kalau kita mengingat, kalau kita merenungkan segala kebaikan, segala pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Oleh sebab itu mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ingatkah daku? Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. untuk diriku yang hina, untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. ingatkan kembali akan kebaikan-Mu Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajar kami Tuhan, selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. hatiku meluap, Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. bila kami pikirkan Tuhan, kami semua tak layak. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu.
mengagungkan-Mu Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan ku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Kita sudah naikkan pujian kita kepada Dia. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, sempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Yesus,
memuliakan nama dalam segenap jalanku. dalam segenap jalanku, Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu karena kasih karunia anugerah-Mu yang masih berlaku atas kehidupan kami semua, sehingga kembali kami boleh beribadah di dalam ibadah doa dan penyembahan malam hari ini. Engkau yang sudah hadir memimpin puji-pujian, Engkau mendengar segala jeritan hati kami. Kami rindu Tuhan, senantiasa dibentuk oleh Engkau. Penjunan tanah liat kehidupan kami. Kami dibentuk hari demi hari, semakin menjadi sempurna seperti teladan-Mu Tuhan. Agar kehidupan ini yang sudah dibeli oleh darah-Mu yang mahal, layak untuk memuliakan Engkau. Bukan dalam kondisi yang berdosa lagi, tetapi dalam dari kehidupan yang sudah dikuduskan terus menerus, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, menjadi bejana yang bisa memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi orang lain, membawa banyak orang untuk datang menyembah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami menyembah dan berdoa dan menyembah kepada Dikau, kami akan mendengarkan uraian firman-Mu menjadi landasan untuk kami boleh berdoa dengan roh dan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan bertutur kata, maupun kami semua, bahkan peralatan yang dipergunakan semuanya, maupun teman-teman imam-imam dalam pelayanan, Dikau urapi semuanya juga, sehingga ibadah doa dan penyembahan ini boleh diterima dimanapun kami berada untuk bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya dan alaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, yang sedang menangkap siaran streaming doa dan penyembahan sore malam hari ini bersama istri, saya sampaikan shalom semuanya. Selamat sore, selamat bahagia menikmati firman Tuhan. Mari kita segera memanfaatkan waktu untuk merenungkan beberapa ayat firman Tuhan sebagai landasan doa malam hari ini dan penyembahan. Tolong dibacakan kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5. Pengkhotbah 9 ayat 4 dan 5. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Orang hidup mempunyai harapan, ya. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ya. Tetapi orang yang mati tak akan tahu apa-apa. Ya. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Tidak ada upah, ya. Kalau dikenang pun sekarang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin sudah lupa. Ya,
Nah, tetapi dikatakan di sini, kalau kita masih hidup, itu mempunyai pengharapan. Karena dia tahu sebelum mati, hidup ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Pengharapan apa ini? Kenapa mesti ada pengharapan? Tolong tambahkan ayat yang ketiga. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Celaka ya. Nasib semua orang sama. Oh, nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh kejahatan. Mulai dari anak-anak hatinya sudah penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Seumur hidup artinya sampai mati. Ya. Nah, kita melihat mulai anak-anak hatinya sudah penuh dengan segala kejahatan. Ya. Bahkan seumur hidup dikatakan di situ. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur 51 ayat ke-7 dikatakan dalam kandungan aku dikandung dalam dosa ya. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bukan hanya anak-anak saja, tetapi sejak dalam kandungan. Pemazmur menulis kita dikandung di dalam dosa. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Saat aku berkehendak melakukan yang baik, tetapi yang jahat, yang tidak aku kehendaki, yang aku lakukan. Ya, aku manusia celaka. Ini karena dosa yang ada di dalam diriku sejak dalam kandungan. Sudah mewarisi dosa itu sampai lahir, sampai sudah umur berapa Rasul Paulus itu. Tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Allah. Dialah anak Allah. Dia bersedia menanggung dosa yang sejak dikandung sudah melekat pada diri kita. Makanya dikatakan, mari saat kita masih hidup, kita masih mempunyai pengharapan. Apa? Pengharapan berubah. Pengharapan membaca firman Tuhan. Pengharapan percaya. Pengharapan lakukan firman Tuhan. Sehingga kehidupan ini boleh direhabilitasi. Karena sudah ada Yesus yang diutus. Dia datang ke dunia untuk menanggung dosa kesalahan. Mengapa kita mau tanggung sampai mati? Ya, ini kan. Saudara, yang menulis pengkhotbah ini, kitab pengkhotbah ini adalah Raja Salomo yang masih muda. Pada saat ditabiskan, dilantik, dia masih umur sangat muda. Menggantikan ayahnya Raja Daud. Tetapi anak muda ini sejak dilantik sudah menunjukkan cintanya dia kepada Allah. Pada suatu hari saat dia sedang mengorbankan 1000 binatang di Gibeon, maka malam harinya Allah menampakkan diri kepada dia, menanyakan, apa yang engkau kehendaki aku melakukan kepada engkau. Lebih baik kita baca ya, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal ketiga, tolong dibaca ayat ke-4 dan 5. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu
Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Ya, lompat ayat yang ke-9. Maka diberikannya kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Ini dia tidak minta apa-apa selain hati ya, yang bisa mengadili. Terus? Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, bisa. Hati yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ya. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya. Terus. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Hati yang penuh hikmat bisa menimbang ini baik, ini dosa, ya. Dan pengertian. Ya. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, coba. Ini luar biasa. Jadi, mari kita koreksi. Kalau sekali waktu Tuhan tawarkan, apa Budi Avianto yang engkau kehendaki aku lakukan? Saya hanya harus mengkoreksi apa yang saya perlu. Yang terutama di dalam hidup ini. Bisa menimbang hal-hal yang baik dan berdosa. Yang baik kita lakukan, itulah sesuai dengan yang ada ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi yang ditulis di firman Tuhan itu berdosa, Tuhan benci. Kita jangan lakukan. Maka inilah karena Allah melihat kita begitu cinta, takut kepada Allah. Karena awal hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ya. Nanti saudara membaca Mazmur 110 ayat ke-10. Awal hikmat itu takut kepada Tuhan. Tuhan lihat bahwa kita ini takut kepada Tuhan. Kita cinta Tuhan. Kita takut kalau ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Maka disitulah Tuhan tambahkan hal-hal yang sifatnya sementara, yang jasmani. Nah, kita melihat sekarang bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan yang takut kepada Allah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dikatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka yang lain itu akan ditambahkan. Berarti yang utama dalam kehidupan kita itu adalah kerajaan Allah. Mengasihi Allah. Ya, taat kepada Allah. Maka Tuhan akan tambahkan hal-hal yang lain yang kita butuhkan. Sandang, pangan, dan seterusnya. Di sini ditambahkan sampai umur panjang. Bahkan Raja Salomo begitu terkenal dengan hikmatnya. Bukan hanya di Palestina sana, tetapi seluruh dunia. Kalau saudara membaca ayat kelanjutannya, maka di situ raja-raja dari mancanegara datang ingin mendengar dan melihat sendiri hikmatnya Raja Salomo. Dan saat pulang mereka begitu bersyukur dan mereka mempersembahkan upeti, pajak. Itu biasanya negara yang ditaklukkan harus mempersembahkan upeti. Ini raja-raja mempersembahkan, mengakui kedaulatan Raja Salomo ini.
Luar biasa dipakai sama Tuhan. Dia takut akan Allah. Tetapi di dalam perjalanannya, nanti saudara membaca 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-11. Di dalam perjalanannya, ini Raja Salomo ini lupa akan permintaannya. Takut akan Tuhan. Cinta akan Tuhan. Hati yang mempunyai hikmat pengertian tentang perkara yang jahat dan yang baik. Dia justru terlibat dari perkara-perkara yang kedua, yang secondary. Bukan yang primer, tetapi yang secondary. Yaitu pada berkat-berkat yang sifatnya sementara. Di situ Salomo muda bukan hanya mengawini putri daripada Raja Mesir, Firaun. Dia juga masih mengawini. Total ada 700 istri. Bahkan masih ada lagi 300 gundik. Ya, saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja 11 ya. Nah, hal ini membuat hati Tuhan itu marah. Ya. Sekarang saudara bayangkan, kalau dia hidupnya hanya perkara-perkara yang sifatnya itu hanya tambahan. 1.700 dan 300, 1.000. Kalau satu orang didatangi satu hari satu, berarti 1 tahun baru 365 hari. Belum bisa mencukupi seluruhnya. Belum bisa mengunjungi semua istri dan gundiknya. Saudara bayangkan, kapan dia mikirkan Tuhan? Kapan dia takut dengan Allahnya? Maka Tuhan marah. Dia mengancam bahwa kerajaan Salomo akan pecah. Tadinya dikagumi di mana-mana. Tidak ada yang seperti dia. Tapi dengan istri yang begitu banyak, di mana mereka istri-istri itu justru membawa dari negaranya, dari negara yang penyembah berhala. Di sini mempengaruhi Salomo juga. Bukan hanya ribut sama perkara yang jasmani. Tetapi dia juga mendirikan kuil-kuil menuruti bujukan dari istri-istrinya yang banyak ini. Untuk menyenangkan. Terlibat di dalam penyembahan berhala. Maka di situ wajar kalau Tuhan itu marah sama dia. Tetapi bersyukur saat Salomo masih hidup. Meskipun sudah di masa tua. Dia sadar. Dia bertobat. Dia kembali kepada Allah. Sehingga dia atas ilham Roh Kudus menulis kitab pengkhotbah ini. Yang tidak banyak, hanya ada 12 patsal. Tetapi kalau saudara membaca mulai Fatsal pertama ayat 1 dan kedua. Di situ Salomo menulis kesia-siaan. Semua yang ada di bumi ini. Itu sia-sia. Ya. Sia-sia kesia-siaan. Kalau kita ada waktu untuk boleh suka menyelidiki, maka di dalam 12 Fatsal itu ada 86 kali ditulis kesia-siaan di luar Tuhan, di luar takut akan Tuhan. Di situ semuanya sia-sia. Ya, tetapi bersyukur tadi saya katakan bahwa Raja Salomo ini kembali dia atas ilham Roh Kudus menulis kitab pengkhotbah ini. Seperti tadi sudah kita dengar dalam pembacaan pengkhotbah yang ke-9 bahwa manusia hidup itu mempunyai pengharapan. Bahkan anjing yang hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat apa itu anjing? Anjing itu di dalam orang-orang Yahudi beranggapan ini adalah binatang yang najis, haram karena berkaki 4. Najis, haram, pemakan bangkai manusia.
Ya, saudara ingat pada kisah Lukas pasal yang ke-16 yang lalu kita sudah pelajari bersama di hari Minggu, bahwa di situ ada orang kaya dan pengemis yang namanya Lazarus. Orang kaya ini bergelimang dengan kekayaan harta, tiap hari berpakaian sutra yang halus, duduk di pintu rumahnya. Tetapi tidak jauh dari situ di depan pintu rumah ada Lazarus yang sedang berbaring dengan kelaparan, dengan kehausan, mengharapkan bisa mendapat sedikit untuk menghilangkan haus dan laparnya itu. Tetapi justru yang keluar tuh anjing ini. Menjilati semua borok-boroknya itu, minta maaf. Jorok, borok-borok dijilati. Seakan-akan anjing ini sudah mempunyai firasat atau feeling atau apa. Wah, orang Tionghoa bilang gangtau ini. Sebentar lagi game ini. Sebentar lagi mati ini menjadi santapan. Ya, ini kira-kira anjingnya ini menjilat-jilat sama dia. Nah, terus kemudian orang kaya ini mati, Lazarus yang pengemis ini juga mati. Tetapi di dalam suasana yang panas, itulah suasana api dan belerang di neraka. Orang kaya ini melihat ke atas. Dia melihat Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Siapa Bapak Abraham? Dia adalah bapak segala orang beriman. Jikalau orang kaya ini kenal sama Bapak Abraham, berarti dia sebetulnya orang beriman. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kejadian 2, itu dikatakan bahwa waktu Allah memanggil Abraham itu, Kejadian 12 ayat 2, dikatakan saat Allah memanggil Abraham dengan janji, dia akan diberkati supaya dia menjadi berkat. Orang ini sudah beriman, percaya. Tetapi dia juga sudah sebagai orang beriman, dia juga baca kitab-kitab Musa, kitab-kitab Taurat. Tetapi dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Iman lanjut perbuatan iman. Diberkati untuk menjadi berkat. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri saja. Ya, sehingga disitulah kejadiannya saat terjadi pemisahan, saat meninggal, maka di situ ada jurang yang jauh sekali. Nah, di sini kalau kita melihat apa kata Rasul Petrus kepada soal anjing ini, mari tolong dibacakan ya. Anjing ini adalah menggambarkan kehidupan yang sudah selamat, tetapi kembali lagi melakukan hal-hal yang berdosa. Seperti Raja Salomo tadi. Dia takut pada Allah pada awalnya. Tetapi setelah diberkati dengan hal-hal yang sekunder tambahan, dia justru terlibat di situ. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Tolong dibaca 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat ke-20 sampai 27. Petrus 2 ayat ke-20 sampai 27. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari cemaran-cemaran dunia, tetapi terlihat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Nah, terus? Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Waduh, ya. Daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya, terus? Bagi mereka,
Cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke mutahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, terus? Ya, jadi ini kita melihat kondisi yang tadinya sudah selamat tapi kembali seperti babi, sudah dimandikan, sudah kudus, sudah selamat. Tapi dia kembali lagi ke kubangan. Anjing sudah muntah, dijilat lagi. Ini kehidupan yang parah. Ini kehidupan yang membuat Allah murka. Seperti Salomo tadi. Tetapi syukur di masa tua dia kembali. Masih ada nafas, masih ada pengharapan. Dia bisa mendapat kesempatan kedua. Kita lihat contohnya adalah di jemaat Efesus, ya. Mari kita baca Wahyu pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan 5. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang meninggalkan kasihmu yang semula kepada Allah, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, ya. Jikalau engkau tidak bertobat. Nah, ini Salomo kemudian sadar, dia bertobat, dia kembali kepada kasih semula, cintanya kepada Allah yang semula, dan Tuhan mau tanggung semua dosa kesalahan dia. Ya, suatu saat manusia di dalam jalan yang buntu karena upah dosa itu maut, sedang menuju kepada kebinasaan, Allah mengutus anak tunggalnya. Masalahnya apa kita mau percaya? Kalau kita mau percaya, dia mau tanggung dosa kesalahan kita, maka disitulah cinta semula kita, supaya mari kita malam hari ini kalau ada yang sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, sudah terlalu jauh kita kembali kepada seperti anjing kembali kepada muntahnya, menjilat muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Masih ada kesempatan saat kita masih hidup untuk bertobat, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, menegur dan seterusnya, kita kembali, kita bertobat. Maka di situ Tuhan mau menerima kembali. Karena kita kembali kepada kasih yang semula. Itulah tipe anjing yang begitu hina, begitu jorok, begitu haram, najis. Tetapi Tuhan mau terima kembali saat kita mau kembali. Masih ada nafas hidup kita. Nah, yang kedua dikatakan singa yang mati. Anjing yang hidup lebih berguna daripada singa yang mati. Singa ini adalah tipe binatang buas. Kalau dia menemukan musuhnya, maka dengan kebuasannya dia menerkam, dia mencabik-cabik musuhnya untuk menjadi santapannya. Makanya di situ dijuluki, dia adalah binatang raja hutan, rajanya di hutan. Jangan sampai ketemu face to face. Maka itu baru mendengar suaranya, aumannya, pada lari semua. Pada lari semua. Tunggang langgung. Nah, ini kita lihat begitu hebat, begitu kekar, begitu berkuasanya
raja hutan ini. Nah sekarang persoalannya kepada diri kita ini. Apa yang kita andalkan dalam kehidupan kita? Di Wahyu diceritakan bagaimana aumannya, bagaimana taringnya, bagaimana, wah luar biasa, bagaimana cakarnya. Ya. Nah apa yang kita andalkan sekarang di dalam kehidupan kita? Apakah takut akan Tuhan itu yang kita andalkan seperti tadi? Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali hidup takut kepada Allah dengan melakukan firman Tuhan. Nah tetapi kalau manusia itu sudah diberkati, sudah mempunyai harta yang banyak, sudah mempunyai kedudukan, sudah mempunyai posisi yang mantap. Apakah itu jasmani di dunia ini kedudukan atau bahkan yang rohani di dalam gereja? Sudah menjadi gembala, sudah menjadi penatua, sudah menjadi majelis, sudah menjadi mempunyai kedudukan-kedudukan semua. Apakah itu membuat kita arogan? Apakah itu membuat kita kemudian tidak takut lagi kepada Allah? Membuat manusia itu tinggi hati, merasa sendiri bisa karena ada yang diandalkan. Nah, mari kita melihat dunia ini dalam kondisi sudah 2 tahun lebih ya pandemi. Ditambah lagi hari-hari ini begitu banyak bencana alam yang dekat dengan Surabaya, itu Gunung Semeru di Lumajang. Baru dia batuk-batuk aja. Udah manusia udah kacau balau, geruduk, lari semua. Karena batuknya disertai dengan ngilernya ya, minta maaf, ngilernya. Nah, celakanya ngilernya ini lahar panas, lahar dingin. Itu yang bisa membunuh orang. Ya, batuk-batuk yang membuat bisa gempa bumi dan seterusnya. Belum lagi bencana-bencana yang lain di mana-mana ada banjir, ada macam-macam. Bahkan hari-hari ini kita mendengar bagaimana ada terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Minggu lalu saya kebetulan ada raker di hotel, sebuah hotel di mana hamba-hamba Tuhan, badan pengurus pusat sedang berkumpul, sedang raker. Pagi-pagi tahu-tahu ada seorang hamba Tuhan, Pak tadi pagi saya dengar itu di TV Pak, dikatakan perang dunia ketiga sudah mulai. Loh, saya bilang kok bisa mulai gimana? Dia bilang karena ini kan antara Rusia dengan Ukraina ini tiap hari kan saling kirim paket. Tetapi yang dikirim paketnya itu paket bom. Nah rupanya ada bom dari Rusia yang masuk ke Polandia katanya. Minta maaf saya tidak bermaksud bicara politik. Cuma saya membicarakan apa-apa yang diandalkan di dunia ini. Tidak bisa diandalkan itu. Karena itu dikatakan oleh Raja Salomo, sia-sia semuanya itu. Tadinya menganggap itu. Tetapi saat ini kita melihat gara-gara pandemi, gara-gara mau perang dunia, mau apa. Situasi dunia sudah menjadi begitu kacau balau, ekonomi morat-marit. Tadinya yang diandalkan menjadi tidak bisa diandalkan. Ya, maka Rasul Petrus menasihatkan, tolong dibaca 1 Petrus pertama. Maafkan, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 5 dan 6. Manusia begitu sombong mengandalkan segala kemampuan kekuatannya ya. Tolong dibaca ayat kelima 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ya, orang muda kuat ya. Tunduklah kepada orang-orang tua. Ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jangan mengandalkan apa-apa ya, apa-apa di luar Tuhan ya. Terus? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, terus ayat 7 sampai 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini sekarang terbalik. Tadinya merasa kuat, punya harta, punya kedudukan. Sekarang terbalik.
Ya, menjadi khawatir dengan berbagai macam ekonomi sudah mulai tidak karu-karuan, morat-marit, dan seterusnya. Akhirnya tidak punya yang diandalkan. Nah, jadi akhirnya khawatir. Besok mau makan apa? Besok lusa mau makan apa? Terus? Sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ingat, Dia yang memelihara. Kalau kita bisa begini, begitu, kita bisa mempunyai kedudukan semua. Itu karena Dia yang memberikan tambahan. Karena kita hidup takut kepada Dia. Ya, terus? Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Nah, di sini Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Dia yang memelihara kita. Dialah Allah kita, pencipta langit bumi, bahkan kita juga adalah ciptaannya. Mari, jangan mengandalkan apa-apa yang Tuhan tambahkan. Karena kita takut kepada Allah, maka Tuhan tambahkan yang lain-lain itu. Jangan mengandalkan yang itu. Mari kita di sini supaya kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Tidak mengandalkan apa-apa, hanya mengandalkan Dia saja. Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, maafkan, di situ dikatakan supaya kita meneladan Yesus yang rendah hati, lemah lembut. Dia itu Allah. Tetapi tidak mempertahankan di dalam Filipi 2. Tidak mempertahankan keilahian. Tetapi dia merendahkan diri bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk bisa taat kepada Bapa. Taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau belajar di sini. Jangan seperti singa yang mengandalkan segala kekuatan, segala bahkan kekejamannya. Ya, tetapi di sini kita mau melihat karena hari-hari yang jahat ini segala sesuatu yang diandalkan bisa sekejap hilang. Gantinya adalah iblis dengan auman singa menakutkan. Hari ini makan sudah setengah mati, besok ya apa? Dengan berbagai kekhawatirannya. Dan Tuhan mau supaya kita kembali mengandalkan Dia. Bahkan di sini dikatakan supaya kita melawan iblis itu. Ya, di dalam PA Jumat sudah beberapa kali dijelaskan persoalan Efesus pasal yang ke-6. Supaya kita mengandalkan, memakai seluruh kelengkapan senjata Allah. Di situ ada perisai untuk menahan serangan daripada panah api dari si jahat. Ya, tetapi kita juga dilengkapi dengan pedang roh, firman Tuhan. Itu yang kita andalkan. Masih ada ketopong, ada apa? Saya tidak ke sana ya, karena sudah diuraikan semua. Nah, mari kita mengandalkan Dia. Kita bisa bertahan, bahkan kita serang kembali. Dengan pedang roh, firman Tuhan, kita menjadi pemenang. Tuhan janjikan kalau kita menaruh pengharapan kepada Dia, Dia tidak mengecewakan. Mari, jangan mengandalkan kekuatan seperti singa ini, tetapi matikan ini semua. Kita lawan kalau ada bujukan dari iblis penguasa udara. Dengan segala tawaran-tawarannya kita lawan. Tidak, firman Tuhan tidak bilang begitu. Firman Tuhan bilang takutlah akan Allah. Ya, nah itulah kita melihat singa di sini. Kemudian yang terakhir dikatakan mengejar upah. Kalau orang hidup
masih ada pengharapan berubah untuk supaya kita bisa mendapatkan upah itu. Nah, apa itu upah? Nah, kita lihat di dalam suratan Roma pasal ke-6 dikatakan upahnya dosa itu maut. Tetapi di sini kalau kita disuruh mengejar upah, tentu ada upah yang lain, ya. Apa itu upah yang lain? Ya, kita melihat sekarang contohnya di dalam firman Tuhan. Ada seorang raja di Mesir yang sudah tiap ganti raja itu sehingga pada raja yang baru ini tidak mengenal Yusuf. Ya, Yusuf yang berhikmat itu tidak mengenal. Sehingga saat dia melihat perkembangan orang-orang Ibrani itu begitu cepat lahirnya. Dia raja ini ketakutan. Ya, dia takut bahwa nanti sekali waktu ini akan dikuasai negara Mesir oleh orang-orang Ibrani ini. Maka dia pesan kepada mandor-mandornya supaya yang ada itu dikasih kerja paksa. Tetapi kepada para bidan dikasih tahu kalau ada kelahiran dari orang Ibrani, kalau itu perempuan biarkan aja. Tetapi kalau laki, matikan. Supaya tidak berkembang. Nah, kita melihat di sini. Tetapi di situ ada seorang suami dan istri keturunan Lewi, imam-imam, melahirkan seorang bayi yang mungil. Dia takut menjadi korban, maka dialirkan di sungai Nil ini. Maka di situ saat putri Firaun sedang ada di sungai itu, dia melihat begitu cantik bayi ini. Maka dia pungut menjadi anak. Itulah Musa. Dia adalah anak angkat dari putri Firaun. Dia juga menikmati segala fasilitas dunia, fasilitas kemewahan istana Raja Firaun yang sangat terkenal di seluruh dunia ini. Ya. Tetapi sebagai keturunan dari Lewi, dia merasa tidak sejahtera. Maka Musa meninggalkan itu meninggalkan istana. Lebih baik kita baca ya, Ibrani pasal yang ke-11. Tolong dibaca ayat 24 sampai 27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah, ya, terus? Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, ini upah yang tidak kelihatan yang dikejar. Sebab upah yang kelihatan itu sudah ada di depan mata, tinggal menikmati. Artinya, kalau kehidupan kita jangan seperti Salomo muda tadinya. Ya, dikasih tambahan hal-hal yang sifatnya tambahan duniawi ini. Dia justru itu yang dijadikan utama. Tetapi Musa di sini dia mengejar upah yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan sudah ada di sekitar. Tiap hari dia menikmati itu. Dia takut. Dia sebab apa? Di dalam Yakobus dikatakan manusia itu seperti uap. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Ya, bahkan Mazmur 90 mengatakan bahwa manusia yang hidup itu 70, kalau kuat itu 80. Kalau lebih itu adalah bonus. Ya, bonus itu. Jadi kita mesti tetap ada batasnya.
Ya, bukan seperti nenek moyang zaman perjanjian lama itu bisa sampai 900 tahun lebih. Ini dibatasi. Maka dikatakan manusia hidup itu bisa berguna. Anjing yang hidup lebih berguna daripada singa tetapi mati. Sebab masih hidup. Kita seperti tadi dikatakan sejak dalam kandungan, sejak bayi sampai mati. Itu hatinya penuh dengan dosa. Tetapi kita mau kembali kepada Allah. Kita mau kembali kepada kasih mula-mula. Karena kita sudah mengenal Dia. Kita sudah diselamatkan. Kita tidak mengandalkan seperti singa segala hal-hal yang sifatnya fisik. Sehingga kita tidak perlu merasa khawatir menghadapi segala situasi dunia. Tetapi kita lawan si iblis. Ya. Nah, kita mengejar upah yang tidak kelihatan. Itulah yang dijanjikan kepada kita saat ini sebagai orang-orang yang beriman. Maka Raja Salomo menutup tulisannya di pengkhotbah. Tadi yang pertama, sia-sia semuanya ini. Tetapi diakhiri pengkhotbah ke-12, mari tolong dibacakan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Nah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Berpegang, takut berarti suka membaca firman, suka mendengar firman. Firman itu menjadi praktek dilakukan. Ya, terus? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, terus? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, ini upah itu. Nanti ada pengadilan. Apa yang kita lakukan semasa masih hidup? Tetapi kalau kita sudah mati, di situ tinggal menghadap pengadilan. Tetapi saat hidup, kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita berdoa dan menyembah Dia, mari kita periksa masing-masing. Kalau kita masih hidup tidak takut kepada Allah, tadinya ditakut tetapi mempunyai andalan-andalan macam-macam, sehingga kita sudah mulai jarang ibadah, apalagi tidak tatap muka, streaming. Toh Bapak Gembala tidak lihat, toh Penatua tidak lihat, dan semua tidak lihat. Ya, seperti kita lihat. Kalau tiap kali streaming pada awal, itu yang lihat cuma berapa orang aja. Nanti sudah selesai firmannya, baru mulai ada lagi. Besok pagi lebih banyak lagi, besok lusa lebih banyak lagi. Nah ini, tetapi kalau kita ibadah, tatap muka di sini, mudah-mudahan bulan April yang sudah diumumkan akan terjadi. Kita lihat, terlambat datang, kelihatan. Saat mendengarkan firman, tidak serius, omong-omong, kelihatan. Ya, apakah manusia itu mesti dilihat orang? Takut sama Tuhan. Tidak perlu sebetulnya, ya. Tidak perlu di sini malam hari ini kita mendapat pelajaran. Mari takut kepada Allah karena Allah itu tidak kelihatan. Yang kita kejar itu adalah upah yang tidak kelihatan. Untuk itu Tuhan mau supaya kita takut kepada Tuhan. Kita suka mendengar, suka membaca firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Maka yang lain-lain itu akan ditambahkan. Tuhan mau tidak dibalik gitu. Yang sekunder menjadi primer, primer menjadi sekunder. Tidak, tetapi mari kalau Tuhan sudah sadarkan kita, kita kembali malam hari ini kepada kasih mula-mula. Mari sebelum kita berdoa dan menyembah, kita menyanyi sebuah lagu yang lama sekali, Psalm 190. Kembalikanku pada saat itu, kasih mula-mula itu.
Sering ku melupakan saat itu, saat di mana kau menemukan diriku, berlumuran dosa dan noda. Kau memelukku pada salib di Golgota. Kita ulangi bait yang pertama ini. Sering ku melupakan saat itu, saat di mana kau menemukan diriku, berlumuran dosa dan noda. Kau memelukku pada salib di Golgota. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Bait yang kedua, Kau perlihatkan lambung yang tertinggal, Kau perlihatkan tubuhmu yang dihancurkan. Ku sadari seperti-Mu, Kau relakan semua demi kasih-Mu padaku. Mari, yang bisa berlutut, yang mau berlutut silakan, ya. Yang tidak bisa, silakan cara sendiri untuk berdoa menyembah. Kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu hormat-Mu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Dengan tempo yang lebih lambat, kembalikan. Backing vokal saja. Kita semua menyembah, masing-masing tidak usah lihat yang lain, tetapi sendiri berhadapan dengan Dia yang mengasihi kita apa adanya. Ampuni kami ini Tuhan. Ya Rabb.
Ampuni kami, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, firman-Mu mengingatkan kami mau kembali Tuhan. Oh, nama Yesus.
pada saat itu kembalikan pada kasih semula yang ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Mari saya undang kita semuanya berdiri. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Bait yang ketiga, seringku melupakan saat itu, bila ku harus menyangkali diriku, bukankah suatu melupakan kasih semula pada salib di Golgota. Kembalikanku merupakan permohonan kami. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula
dan mengasihi, Engkau lebih dari semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan doa dan penyembahan malam hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena sementara dunia dilanda berbagai kekhawatiran, tetapi di dalam Engkau memberikan jalan keluar untuk kami tidak mengandalkan apa-apa yang ada di dunia, yang semuanya itu sia-sia. Tapi kami mengandalkan Engkau, Allah, pencipta langit bumi, bahkan kami juga ciptaan-Mu. Engkau mengasihi kami. Jikalau kami mau kembali kepada Engkau, jikalau kami disadarkan oleh firman-Mu, kami kembali, maka Engkau siap menanggung dosa kesalahan kami di atas kayu salib. Engkau memeluk kami semua, sehingga kami tidak perlu menanggung beban dosa yang kami lakukan. Engkau sudah memakunya di dalam tubuh-Mu di atas kayu salib. Kami menjadi orang-orang yang bahagia. Kami menjadi orang-orang ciptaan baru yang kembali boleh hidup di hadapan Engkau, mempunyai pengharapan. Sekali waktu kami akan memperoleh upah yang kekal sifatnya. Kami mau berjanji Tuhan, kami akan lebih setia kembali kepada Dikau. Setia di dalam membaca firman Tuhan, setia di dalam setiap beribadah, setia di dalam melakukan firman Tuhan. Sampai saatnya Dikau datang kembali, di mana kami akan menerima upah yang sudah Dikau janjikan. Terima kasih Tuhan, kami berbahagia di tempat ini. Tetapi kami juga berdoa untuk pemerintah di mana kami berada. Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintahan mulai dari pusat sampai di daerah, di mana kami sebagai warga negara boleh beribadah dengan bebas kepada Dikau. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati mereka lewat orang-orang anak-anak-Mu yang sudah kembali kepada Dikau, membuktikan cintanya kepada Dikau kembali, bisa membedakan yang jahat dan yang baik, tidak melakukan yang jahat, sehingga kehidupan anak-anak-Mu boleh menjadi terang bagi dunia ini, di mana di tempat Indonesia yang tercinta ini, para pejabat boleh melihat kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Ada suratan tertulis, suratan yang terukir di dalam hati, yaitu firman-Mu, melakukan tindakan-tindakan yang justru untuk memuliakan Engkau, bukan membuat negara ini lebih onar, lebih kacau lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang di dalam pelayanan ibadah-ibadah ke depan ini. Engkau tetap memberikan urapan agar firman-Mu diungkapkan, sehingga sidang jemaat boleh dikuatkan, boleh dibangun kembali imannya kepada Dikau di tengah-tengah segala kegoncangan dunia ini. Demikian juga teman-teman imam-imam yang melayani sore malam hari ini Tuhan, sehingga siaran ini boleh berlangsung dengan baik tanpa gangguan. Engkau memberkati mereka semuanya. Tidak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ulang tahun daripada pernikahan Bapak Suhartomo dan Ibu Irawati tanggal 21 Maret kemarin. Ya, pemohon dari tim pelayanan wanita. Demikian ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Susana Suprihatin. Tanggal 21 juga kemarin pemohon tim pelayanan wanita. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur mendengar anak-anak-Mu ada yang Dikau memberikan perpanjangan usia, baik itu usia secara jasmani maupun usia nikahnya. Tuhan, tidak ada kemampuan kami untuk mempertahankan perpanjangan umur kami
maupun umur daripada nikah kami. Selain kami hidup di dalam kemurahan-Mu, Engkau yang memberikan perpanjangan itu. Kami juga berdoa dengan perpanjangan usia, baik usia umur maupun nikah ini, Engkau juga karuniakan kemurahan-Mu. Boleh kehidupan ini merupakan kehidupan yang senantiasa hidup. Takut kepada Dikau, kembali kepada Engkau untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup suci, hidup takut kepada Dikau. Sehingga baik nikahnya, baik perpanjangan usianya ini, semua boleh memuliakan Engkau lewat kesaksian hidup, karena Engkau sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang tidak disebutkan nama-namanya, mungkin ada yang dalam kondisi sakit, dalam keadaan kekurangan keuangan, kekurangan berbagai macam-macam tantangan hidup. Tuhan, Roh Kudus yang Dikau berikan, ingatkan kepada mereka akan firman-Mu bahwa Engkau bisa diandalkan. Kami jangan menaruh pengharapan kepada hal-hal yang sifatnya sementara, yang sia-sia. Tetapi kembali mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau akan menolong pada saatnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami tetap ada di dalam Engkau. Tetap di dalam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tinggallah tetap di dalam kasih sayang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam anugerahnya, di dalam ketebusannya, di dalam persekutuannya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kami untuk tinggal bahagia, menerima upah yang kekal dari Engkau, hidup kekal selamanya bersama Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah bersama pribadi yang ajaib ini. Amin. Selamat malam semuanya.